bil man hadza qala haula mujahiduna fi sabilillahi ta'ala tudha'afu lahum hasanat ila sab'ati ni'fin. Ketika Nabi berjalan, Nabi diperlihatkan yang namanya surga. Nabi diperlihatkan, didatangkan atas suatu kaum. Kaum itu menanam satu benih, belum satu hari tiba-tiba tumbuh pohon, langsung tumbuh buah yang begitu lebat. Faqultu ya Jibril ma hadza? Ya Jibril, siapakah mereka itu? Qala Jibril, hum min ba'di ummatika. Mereka itu adalah sebagian umat engkau. Ma ya'maluna fi dunya. Apa yang dikerjakan di dunia. Mereka itu adalah haula mujahiduna fi sabilillah tudha'afu lahum hasanat ila sab'i mi'ati dibin. Mereka itulah orang-orang yang jihad di jalan Allah. Allah lipat gandakan dari setiap amal kebaikan yang mereka lakukan sampai 700 lipat ganda. Jadi orang yang berjuang dengan Allah, dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, dengan tenaga mereka, dengan pikiran mereka, bagi mereka pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman, hal adullukum ala tijarati tunjikum min azabin alim. Apakah engkau mau aku tunjukkan, kata Allah, suatu perdagangan yang tidak akan rugi selama-lamanya, yang menyelamatkan diri kamu daripada azab Allah yang sangat pedih. Allah berikan tawaran kepada kita yang bisa menyelamatkan diri kita daripada azab Allah yang sangat pedih, yang tidak akan rugi selama-lamanya. Tapi orang tahu dan paham tapi berat di dalam melakukannya adalah orang yang melakukan kebaikan, yakni dengan hartanya. Tu'minuna billah, kamu beriman kepada Allah dan Rasul, wa tujahiduna fi sabilihi, dan berjuang di jalannya, bi amwalihim, yang pertama dengan harta, wa anfusihim, dengan jiwa. Dzalika hilakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik jika kalian mengetahui. Tapi jarang yang orang yang mengamalkan ayat-ayat tersebut, dan jarang orang yang mengorbankan harta yang mereka miliki untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perdagangan yang memberikan keuntungan ame kita, apalagi iming-iming bonus yang sangat besar, kadang-kadang kita ngeluarin modal banyak benar untuk si bulan. Taunya bulan kabur. Investasi bodong. Itu banyak yang terjadi. Lagi percaya banget tukang bubur. Percaya banget sama tukang bubur. Banyak tuh jamaah saya nih yang pada naruh duit yang 200 juta sampai miliaran. Ketika dapat bonus 2 bulan 3 bulan nggak cerita. Giran kabur baru cerita. Coba cerita. Insya Allah nggak bakalan terjadi. Maka orang-orang dulu ketika dia mau berdagang, dia mau investasi sesuatu yang menguntungkan, itu tanya. Audio Jungle. Itu tanya sama gurunya. Tanya sama guru, ini gimana nih urusan bisnis ini dan itu. Kata gurunya, jalanin. Nanti sholat istikharah, dapat suatu perkara, jalanin. Kabarin kemarin.
Yang memutusin gurunya. Karena gurunya itu bisa melihat sesuatu 100 tahun yang akan datang di masa depan orang tersebut. Dia nggak mau cerita sama saudaranya. Coba dicerita sama abangnya, bang saya mau investasi gini, ke investasi sama orang, sama gue aja dah, sama gue. Tuh ada kadang-kadang nggak berani. Kenapa? Duitnya takut dipakai saudaranya. Donde kalau saudara yang minjem kan impas. Impas gak? Impas. Ketemu lunas. Kalau umpamanya diminta, akhirnya dibuka kita. Lu perhitungan banget sama abang lu masih kecil, gua ajak mana-mana, sekolah gua anterin. Ya gak? Lunas sudah. Kalau mau saudara mah lunas saja dah. Ya, sama orang aja kita bebasin, apalagi sama saudara. Masalati yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu hab. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah sama seperti satu benih yang tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu tumbuh buah 100 buah. Dan Allah melipat gandakan orang yang Allah kendaki, dan Allah sangat luas karunia-Nya dan lagi maha mengetahui. Jadi setiap kebaikan, infak, sedekah yang kita keluarkan sama seperti orang yang nanti akan diperlihatkan Allah Ta'ala, sama yang diperlihatkan oleh Nabi. Ada satu orang nanam satu benih, belum 1 hari tiba-tiba tumbuh pohon dan berbuah yang begitu lebat. Orang ini langsung memetik buah hasilnya. Dengan hasil panen yang banyak dan berlimpah, tiba-tiba tumbuh lagi. Dipetik lagi tuh. Hasil panen yang kedua lebih banyak dari panen yang pertama. Panen yang kedua lebih banyak daripada panen ketiga, lebih banyak dari panen yang kedua, dan seterusnya. Fakultu li Jibril, aku tanya pada Jibril, siapa mereka itu? Adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Termasuk pengajian di masjid dan di mushola itu bisa berjalan dengan kerja kita bersama. Dari sebagian rezeki yang kita taruh tuh di kotak, kemudian nanti digunakan oleh pengurus masjid untuk bikin apa itu? Kopi, teh. Kan gak enak kalau ngaji cuman gelasnya warnanya putih doang tuh, kayak ikan betok gitu. Ya gak? Diwarna-warnain. Alhamdulillah. Nanti ada makanan dikasih. Itu dari kita buat kita. Emang dari kemarin lontong mulu, goreng-gorengan. Karena kotak amal nggak meningkat. Gara-gara kotak amal meningkat, tuh bisa makan soto. Alhamdulillah. Tuh jadi berkah. Jadi hari ini yang nyumbang siapa nih, Pak Jinian? Haji Aukar. Alhamdulillah, mudah sehat, panjang umur, biar berkah. Allah lipatkan dah. Orang yang suka ngasih makan orang-orang itu pekerjaan para nabi dan rasul dan Khalilullah Ibrahim. Bahkan Nabi Muhammad enggak mau makan kecuali sama sahabatnya. Kalau sahabatnya enggak ada, Nabi tanya, mana Fulan bin Fulan? Tuh Nabi. Sampai mau orang tua kita, kenyak kita, kalau masak itu nasinya banyak. Nasinya takut ada tamu yang datang ke rumahnya. Mereka masak banyak. Karena untuk berbagi kepada orang. Makanya berkah benar. Berkah yang sangat luar biasa. Bahkan orang-orang masuk ke dalam surga, para malaikat nanya. Malaikat rahmah, malaikat ridwan, dan para malaikat yang penjaga pintu surga, yang melayani manusia di dalam surga. Mereka bertanya,
kenapa kalian berada di dalam syurga? Apa yang kalian lakukan ketika di dunia? Salah satu jawaban mereka dalam surah Al-Waqiah, nahnu nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami dulu ketika hidup di dunia suka memberi makan orang, suka memberi kepada orang, suka memberi hadiah kepada orang, semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, dan kami tidak mengharapkan kepada mereka berupa balasan dan ucapan terima kasih. Karena Allah semuanya. Apa yang dikerjakan semua karena Allah. Alhamdulillah. Itu saya pernah datang, ada seorang anjengan kiai namanya Kiai Muhammad Sarai, itu di Banten, umurnya ratusan tahun. Itu minggu yang keempat beliau ngadakan maulid. Tahun ini aja hampir 7.000 yang namanya anak yatim yang disantupkan. Tonono, saya Maji Suryadi di Pasar Minggu tuh, di Saridin. Orang pada datang, ada orang Jakarta, orang Bandung, orang ini datang ke rumahnya, disuruh beresin amplop, ame duit tuh di lemari, ame di karung, ame di kardus. Per orang 500.000 kali 7.000 orang. Ini kiai nih, keno bukan yang ini, bukan. Lu doain gua begitu. Itu duit nggak habis-habis. Gua ambilin tuh duit, ada lagi. Gue salaman, gue lap aja badannya itu, gue bilang, ya Allah mudahan saya kayak gini, biar punya duit banyak nggak habis-habis, biar bagi orang. Nah, nggak habis-habis tuh, nggak habis. Itu 7.000 orang, masa pembagiannya itu cuman sebentar, 2 jam kelar. Kalau mau hati kita, pikiran kita, nggak mungkin 7.000 orang ngantri, belum ngasih sembakonya, belum ngasih pakaiannya, belum ngasih tas, belum beresin buku, sendal. Nyedengin sendal 7.000 berapa ya? Itu cuman sebentar. Yang kerja nggak capek. Itu keberkahan yang nama waktu, kayak disulap itu, waktu yang sangat singkat. Itu yang namanya sapi dipotong satu, kira-kira tuh yatim 7.000 cukup gak kira-kira? Nah kita kurban sapi 10 kurang, belum yang pada makan. Kadang beras cuma 4 karung. Anjengan nama gak mama? Enggak usah, cukup tanya. Berapapun orang yang datang itu cukup, selalu lebih tanya. Kalau orang seperti itu jangan nanya lagi, sami'na wa ata'na, langsung kerjain, langsung. Tuh luar biasa, wali min awliyaillah. Saya pernah lihat orang kayak gini 4. Pertama saya punya guru Habib Salim bin Abdullah bin Masyatil. Itu setiap beliau ngajar di masjid, saya tuntun ke bawah tuh orang pada ngantri minta duit. Tuh di kantongnya nggak habis-habis. Yang kedua, anjengan Kiai Muhammad Yahya, guru saya tuh. Pondok pesantren Darussurur, itu luar biasa, wali min awliyaillah. Umurnya 170 tahun, 15 tahun lalu meninggal. Bukan Buya Yahya yang Abah aja, dia mah teman saya dulu di Yaman. Bukan dia, bukan, dia teman akrab saya sekamar sama saya. Buya Yahya, anjengan Muhammad Yahya, Pondok pesantren Darussurur. Itu luar biasa. Habis ngaji kitab itu kadang minta ngerokok pakai kapan nih, cakaung nih. Itu saya kasih rokok, cangklong. Kayak cangklong. Itu tembakau yang kiloan, saya bakar. Itu wangi gahru, asapnya wangi gahru. Maka turunan Sunan Jati, luar biasa itu, Buya, masya Allah. Saya ngelihat aja capek. Umur 87,
Itu jam 4 udah di masjid, keluar dari masjid jam 9 pagi. Ngajar, masuk ke rumah nanti jam 12:30 udah di masjid sholat, nggak keluar lagi tuh. Nanti keluarnya itu pada asar. Ngajar. Balik lagi ke dalam istirahat, nanti jam 5 ke masjid lagi, ngajar maghrib, kemudian hijab, ngawasin santri. Keluar lagi jam 9, masuk ke dalam makan, nanti di ruangan orang ngaji lagi sampai jam 2. Tiap hari begitu. Kalau Ramadan saya ke rumahnya ngaji, wali min auliillah. Itu kalau itu thariqah Nasabandiyah wal Qadariyah, itu kan berapa ratus ribu tuh baca la ilaha illallah. Itu ketika zikiran tuh duit disebar, itu duitnya di kantong nggak pernah habis-habis. Ditupin pakai sorban. Ya dari mana? Dari Allah. Dari ketiga anjangan syar'i. Itu luar biasa. Inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para aulia itu nggak pernah sedih kalau uangnya nggak ada. Kagak pernah sedih. Nanti Allah akan kasih. Karena dirinya udah panah kepada Allah, nggak mikirin dunia. Akhirnya dunia memikirkan dia. Dunia memikirkan dia. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, lama khalaqallahu ardah. Kaka Allah Ta'ala menciptakan yang namanya bumi, Allah katakan, wahai bumi, berkhidmahlah engkau kepada orang yang berkhidmah kepadaku. Wahai bumi, jadilah engkau budak kepada orang yang membudakkan dirinya kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan jadikanlah dia budak. Jadikanlah engkau budak kepada orang yang menjadikan budak kepada diriku. Jadikanlah dia budakmu orang yang menjadikan engkau majikanmu. Jadi orang yang nyari dunia ini boleh nyari dunia, tapi urusan akhirat harus dikerjakan. Boleh nyari uang sampai malam hari, tapi sholat jangan ditinggal. Kewajiban kita kepada Allah jangan ditinggal. Jam berapa nih? Cukup dah ya. Nanti besok Selasa depan kita akan bahas ada apa di bulan Sya'ban. Selasa depan kita bahas ada apa di bulan Sya'ban. Kita bahas besok. Isra Mi'raj sedikit aja lah. Insyaallah sehat panjang umur, kita datang lagi ke Masjid Al-Hidayah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وفقنا يا كريم يا ارحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحه وبسر الفاتحه وبعظمه الفاتحه وبمعجزه الفاتحه وبكرمه الفاتحه وبحق من انزل عليه الفاتحه افتح علينا فتحا مبينا وعلمنا من لدنك علما نافعا فانك علام الغيوب. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.